Bacaan Kitab tanggal 4 November tahun 2024, hari ke-309. Ulangan pasal 6. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu, yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Mazmur 51. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Roma pasal 12. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 13. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tema minggu ini, hukum kasih yang tertinggi. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Penjelasan. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai dengan 25. Di bagian ini, Tuhan mengingatkan Israel untuk tetap setia kepadanya setelah mereka memasuki tanah perjanjian dan menerima segala berkat yang telah dijanjikan. Mereka diingatkan untuk tidak melupakan Tuhan di tengah kemakmuran dan kelimpahan, serta diingatkan untuk menghormati dan takut kepadanya saja. Kasih kepada Tuhan harus menjadi landasan utama kehidupan umat, dan hukum-hukumnya harus dipelihara sebagai perwujudan kasih tersebut. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan 21.
Mazmur ini adalah doa pertobatan dari Daud setelah menyadari dosanya. Di sini, ia memohon belas kasihan Tuhan dan pemulihan melalui pengampunan. Doa ini mencerminkan ketulusan hati yang mencari kasih Tuhan dan pengampunan. Daud mengakui bahwa Tuhan lebih tertarik pada hati yang hancur dan remuk daripada pada korban dan persembahan lahiriah. Kasih kepada Tuhan menuntut kerendahan hati dan pertobatan yang sejati, menunjukkan bahwa kasih melibatkan hubungan yang tulus dengannya. Roma pasal 12 ayat 17-21. Paulus mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah penerapan kasih kepada sesama, bahkan kepada musuh. Kasih yang sejati melampaui balas dendam dan membangun hubungan yang penuh damai. Kasih tertinggi melibatkan kerelaan untuk mengampuni dan berbuat baik, meskipun kita telah dirugikan. Roma pasal 13 ayat 8-10. Paulus menekankan bahwa kasih adalah pemenuhan hukum Taurat. Dengan mengasihi sesama, kita telah memenuhi seluruh tuntutan hukum. Kasih adalah inti dari segala perintah Tuhan, karena kasih kepada sesama tidak akan membawa kerugian kepada siapapun. Hukum kasih ini mencakup segala aspek hidup, menuntut ketaatan yang lahir dari ketulusan dan belas kasihan. Renungan. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 10-25 setelah menerima berkat, kita diingatkan untuk tidak melupakan Tuhan, tetapi terus mengasihi dan setia kepadanya. Kasih kepada Tuhan menuntut kita untuk senantiasa rendah hati dan tidak terjebak dalam rasa puas diri. Kemudian di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1-21, kasih kepada Tuhan melibatkan kerendahan hati dan pertobatan sejati. Kasih kita kepada Tuhan harus mencerminkan hati yang tulus, yang mau diampuni dan dibaharui olehnya. Lalu di dalam Roma pasal 12 ayat 17-21, ketika kita diperhadapkan pada konflik, kasih menuntut kita untuk merespons dengan kebaikan, bukan balas dendam. Dan di dalam Roma pasal 13 ayat 8-10 kasih adalah inti dari hukum Tuhan. Mengasihi sesama adalah tindakan yang memenuhi seluruh hukumnya. Refleksi. Apakah kita tetap bersyukur dan ingat kepada Tuhan dalam masa-masa kelimpahan? Ulangan pasal 6 ayat 10-25, kasih kita kepada Tuhan diuji di saat-saat kelimpahan. Kita dipanggil untuk selalu mengingat dan menghormati Tuhan dalam setiap berkat yang kita terima, dan tidak tergoda untuk mengikuti hal-hal lain yang mengalihkan kasih kita dari Tuhan. Apakah kita mau mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan? Mazmur pasal 51 ayat 1-21, pertobatan adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ketulusan dalam mengakui dosa dan kesalahan kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan ingin hidup benar di hadapannya. Mampukah kita menunjukkan kasih dengan mengampuni dan memberi respons yang positif pada mereka yang merugikan kita? Roma pasal 12 ayat 17-21, kasih tidak mencari balas dendam, sebaliknya, kasih membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah bentuk kasih tertinggi yang menuntut kerelaan untuk mengampuni dan membangun perdamaian. Apakah kasih kita kepada sesama sudah mencerminkan kasih Tuhan yang tulus, tanpa syarat, dan tidak menyakiti? Roma pasal 13 ayat 8-10, kasih kepada sesama adalah pemenuhan seluruh hukum Tuhan. Dengan kasih, kita tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti sesama, tetapi malah membangun dan mendukung satu sama lain dalam kasih Tuhan. Kesimpulan. Hukum kasih yang tertinggi, mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya dan mencerminkan kasih itu kepada sesama. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 10-25, kita diingatkan untuk selalu setia kepada Tuhan, terutama dalam masa kelimpahan. Mazmur pasal 51 ayat 1-21, menunjukkan bahwa kasih kepada Tuhan terlihat dari kerendahan hati dalam pertobatan. Roma pasal 12 ayat 17-21 mengajarkan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, sementara Roma pasal 13 ayat 8-10 menekankan bahwa kasih kepada sesama adalah pemenuhan seluruh hukum Tuhan. Dengan kasih sebagai landasan kehidupan, kita tidak hanya memenuhi hukum Tuhan, tetapi juga hidup dalam damai dengan sesama dan mempersembahkan hidup yang berkenan bagi Tuhan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.